Pernah nggak sih kalian mengalami deja vu? Sebuah momen di mana kalian ngerasa ini pernah terjadi, tapi tidak yakin kapan dan di mana. Ada banyak kemungkinan untuk menjawabnya. Apakah ini berarti kita pernah hidup di masa lalu? Atau mungkin ini adalah kejadian di realitas lain, namun ingatan kita saling terkoneksi? Atau jangan-jangan kita sedang terjebak dalam sebuah siklus kehidupan berulang? Nah, kali ini adalah edisi spesial karena saya akan membahas satu film yang di-request via donasi Saweria. Maaf, baru sempat ngerjainnya sekarang. Buah pepaya nggak pakai biji. Ini dia yang di-request oleh RG. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Seperti biasa, sebelum kita mulai segmen Rewatch kita kali ini, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah nonton film yang satu ini. Jangan sampai pengalaman menonton kalian rusak hanya gara-gara konten ini ya. Film ini dirilis pada tahun 2017, diproduksi oleh Blumhouse dan didistribusikan oleh Universal Pictures. Agak ngeri ini sebenarnya, copyrightnya cok. Disutradarai oleh Christopher Landon dan dibintangi oleh Jessica Roth sebagai Tree Gelfman, Israel Broussard sebagai Carter Davis, Ruby Modin sebagai Laurie Spangler, Charles Aitken sebagai Gregory Butler, Rob Mello sebagai John Toms, Rachel Matthews sebagai Daniel, dan sejumlah cast yang lainnya. Sekali lagi, ini adalah spoiler konten ya. Dan ini dia Happy Death Day. Kita berkenalan dengan seorang cewek cantik yang bernama Tree yang terbangun di asrama cowok teman sekelasnya yang bernama Carter. Setelah semalaman dia mabuk berat, dia pun bergegas ganti baju lalu segera pergi, dan pada saat bersamaan teman sekamarnya Carter akhirnya tiba untuk masuk ke dalam kamar dan menuduh Carter sudah menggauli Tree. Nama teman kamarnya Carter ini adalah Ryan. Pada saat itu Tree juga mengabaikan telepon ayahnya dan dia sedang berulang tahun di hari Senin tanggal 18 September. Sepanjang jalan dia menandai semua kejadian yang dia alami dan bertemu dengan tim yang dia temani kencan dan komplain karena Tree tidak pernah membalas pesannya. Tree menjalani hari-harinya dengan cukup egois, meremehkan dan merendahkan teman asramanya sampai membuang kue ulang tahun yang diberikan oleh teman sekamarnya yaitu Laurie Spangler. Di sore hari dia pergi ke rumah sakit Universitas Bayfield lalu kemudian secara tidak sengaja berpapasan dengan Laurie yang biasanya bertugas di malam hari. Laurie sendiri mengatakan kepada Tree bahwa dia sudah mengetahui rahasianya kenapa dia bisa ada di sana. Dan akhirnya terungkap bahwa ternyata Laurie berniat untuk menemui Gregory Butler karena mereka memiliki hubungan gelap dan hampir saja kegep oleh istrinya Butler yaitu Stephanie yang tiba-tiba datang di sana. Gregory Butler ini adalah profesor yang mengajar di kelasnya. Di asrama di malam hari, Daniel bertanya kepada Tree apakah dia akan pergi ke pesta malam hari itu. Lalu kemudian terjadi pemadaman listrik sebentar dan akhirnya Tree berjalan menuju ke tempat pesta diadakan. Dia berpapasan dengan sekelompok mahasiswa yang mengenakan kostum dengan topeng maskot kampus mereka. Dia kemudian berhenti di pintu masuk sebuah terowongan di mana dia melihat sebuah mainan seperti kotak musik yang memainkan lagu Happy Birthday. Lalu kemudian datanglah sosok bertopeng wajah bayi yang akhirnya membunuh Tree. Bukannya mati, Tree tiba-tiba terbangun di kamar asrama Carter lagi sambil mengira itu adalah keesokan harinya. Dia kemudian menyadari ada hal yang aneh setelah Carter kembali menyapanya dengan baris dialog yang sama seperti di hari sebelumnya dan akhirnya terkejut ketika melihat sekarang masih hari Senin. Dan ternyata memang benar, semua kejadian di hari sebelumnya yang dia jalani kembali terulang. Sampai-sampai dia memberitahu Daniel bahwa dia seperti sedang mengalami deja vu. Kejadian yang sama seperti hari sebelumnya akhirnya dia jalani sampai di malam hari ketika dia berangkat menuju ke pesta. Dia kembali berpapasan dengan sekelompok mahasiswa yang salah satunya menatap Tree. Dan Tree akhirnya memutuskan untuk tidak lewat terowongan pada malam itu. Dan dia pun akhirnya sampai di rumah. Sesampainya di sana dia dikejutkan oleh Nick yang memakai topeng wajah bayi maskot kampusnya. Dan tentu saja langsung menggampar Nick. Lalu kemudian meminta maaf. Di malam itu Daniel bertanya kepada Tree kemana Laurie, yang kemudian dijawab oleh Tree kalau Laurie sebenarnya sekarang sedang bertugas. Selepas itu Tree dan Nick janjian untuk ketemu di kamar atas. Dan akhirnya mereka berdua berpesta dalam tanda kutip dan disinilah mereka berdua tidak menyadari kehadiran sang pembunuh bertopeng wajah bayi yang membunuh Nick lalu kemudian bergelut dan akhirnya berhasil membunuh Tree.
Lagi-lagi, Tri terbangun di kamarnya Carter di hari yang sama. Dan disinilah Tri menyadari bahwa dia sebenarnya sedang terjebak dalam sebuah lingkaran waktu dan mencoba untuk menghindari kematiannya dengan mengurung dirinya di kamar pada hari itu juga. Dia menutup jendela dengan papan untuk mencegah orang yang mencurigakan bisa masuk seenaknya di kamarnya. Lemarinya pun didorong di depan pintu untuk menghalangi pintu tersebut terbuka. Lalu kemudian menyetel TV sambil menonton tayangan Teen Mom 2 yang membuatnya tidak tertarik, lalu kemudian mengganti channelnya untuk melihat laporan berita tentang seorang penjahat yang bernama John Toms. Lalu kemudian TV tersebut mati dengan sendirinya, yang membuat Tri menyadari bahwa mungkin ada seseorang selain dirinya yang ada di kamar tersebut. Dan ternyata memang benar, si pembunuh ternyata sudah bersembunyi di kamar mandinya. Dan akhirnya Tri ditikam lagi. Tri kemudian bangun di tempat yang sama sekali lagi dan kali ini dia benar-benar stres setelah menyadari bahwa dia terjebak dalam sebuah lingkaran waktu. Sampai akhirnya Tri menyampaikan ceritanya kepada Carter di sebuah kafetaria, di mana di sana Carter menyarankan agar dia memanfaatkan siklus tersebut untuk mencari tahu siapa pembunuh dirinya. Dan akhirnya dibuatlah daftar orang yang dicurigai. Lalu kemudian menjalani hari-harinya seperti biasa dengan membuntuti beberapa orang yang dia curigai, termasuk mantan teman kencannya yaitu Tim, yang setelah dibuntuti ternyata dia adalah seorang gay. Lalu dia membuntuti istrinya Gregory Butler yang ternyata bukan orang yang mencurigakan. Dia pun akhirnya kembali dibunuh oleh sang pembunuh wajah bayi atau babyface ini. Di siklus yang berikutnya dia terlibat perkelahian dengan Daniel, di mana mereka berdua mati ketabrak bus. Lalu kemudian Tri terbangun lagi dengan marah dan berjalan keluar dari asramanya Carter dalam keadaan telanjang bulat yang membuat semua orang di sekitarnya pada saat itu memperhatikannya. Di malam hari dia mencoba memantau di sekitar terowongan. Dengan menggunakan tongkat baseball dia malah memukul Becky, dan pada saat berniat untuk menolongnya tiba-tiba sang babyface akhirnya datang dan memukulnya hingga tewas dan Tri terbangun lagi dan merasakan sakit di kepalanya. Lalu kemudian pada saat berniat untuk meninggalkan kamar Carter dan berpapasan dengan Ryan, tiba-tiba Tri ambruk dan pingsan. Ryan dan Carter akhirnya membawa Tri menuju ke rumah sakit Universitas Bayfield, tempat di mana Gregory Butler merawatnya secara pribadi. Di malam hari Tri akhirnya sadar, namun pada saat membuka matanya, dia melihat sang pembunuh babyface masuk ke dalam kamarnya. Namun ternyata itu hanyalah halusinasi. Gregory Butler kemudian menunjukkan bahwa ternyata Tri mendapatkan bekas luka serius yang disebabkan oleh pembunuhan di siklus kehidupannya yang sebelumnya. Karena Tri curiga terhadap Gregory, maka Tri meminta minuman bersoda agar Gregory mau meninggalkan ruangan tersebut, agar Tri bisa kabur. Lalu kemudian menyelinap masuk ke dalam kantornya Gregory untuk mencuri kunci mobilnya, di mana di sana dia melihat sebuah topeng babyface yang menguatkan kecurigaan Tri terhadap Gregory. Namun pada kenyataannya ketika keluar dari ruangan tersebut, dia malah menyaksikan Gregory ditikam dari belakang oleh sang pembunuh babyface. Tri berusaha kabur secepatnya untuk menghindari sang pembunuh, dan akhirnya dia berhasil kabur dengan menggunakan mobilnya Gregory Butler. Setelah merasa bebas dan menang, ternyata dia dihentikan oleh petugas kepolisian karena Tri mengendarai mobilnya dalam kecepatan tinggi. Tiba-tiba dia kepikiran kalau dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil polisi, maka dia akan aman. Dan akhirnya sang petugas polisi menggiring Tri untuk masuk ke dalam mobilnya. Namun pada saat itu juga sang babyface datang menabrak sang petugas polisi, lalu kemudian kembali membunuh Tri dengan meledakkan mobil tersebut. Sekali lagi Tri terbangun di kasurnya Carter, di kamarnya Carter. Namun di restoran, Tri menceritakan tentang kematiannya yang berulang kali kepada Carter, sambil mengaku kepada Carter bahwa dia tidak menyukai dirinya yang sekarang. Dia juga semakin jauh dari ayahnya sejak ibunya meninggal 3 tahun yang lalu, dan mereka berdua berulang tahun di hari yang sama. Tiba-tiba Tri menyadari sebuah laporan berita di TV tentang seorang pembunuh yang bernama John Toms. Dia adalah seorang pembunuh berantai yang ditahan di rumah sakit kampusnya. Dan disinilah akhirnya Tri menyimpulkan bahwa John Toms adalah pembunuhnya. Tri kemudian bergegas menuju ke rumah sakit kampusnya untuk memperingatkan perawat bahwa Toms akan kabur. Setelah diperiksa di kamar perawatannya, ternyata sang petugas keamanan sudah tewas dan sang pembunuh babyface tersebut sudah ada di belakangnya. Dan ternyata dia memang adalah John Toms. Beruntung ada Carter yang mengikuti dan menyelamatkan Tri. Sayangnya Toms akhirnya mematahkan lehernya Carter sebelum akhirnya mengejar Tri menuju ke menara lonceng terdekat, di mana dia berhasil melumpuhkan Toms dengan menggunakan sebuah linggis. Namun menyadari bahwa Carter
akan tetap mati kalau dia berhasil melewati siklus kehidupan kali ini. Makanya Tree memutuskan untuk tidak membunuh Toms, namun menggantung dirinya di menara. Pada siklus kehidupannya yang berikutnya, Tree akhirnya memperbaiki berbagai kesalahan yang telah dia lakukan, mengakhiri hubungan gelapnya dengan Dr. Gregory Butler, dan akhirnya bertemu dengan ayahnya untuk menyelesaikan kesedihannya, merayakan hari ulang tahun mereka bersama-sama, dan memutuskan untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan di malam itu dia sudah bersiap untuk menghentikan John Toms. Tree berhasil menguasainya sampai Tree memanfaatkan pemadaman listrik di seluruh kampus yang terjadi di seluruh siklus yang telah dia lewati untuk melucuti senjatanya dan menembak Toms sampai mati. Dia pun akhirnya lega, bisa bebas dari upaya pembunuhan terhadap dirinya, dan kemudian dia merayakan ulang tahunnya di kamar Carter dengan memakan kue cupcake yang diberikan oleh Lori sebelumnya. Dan apakah siklus ini akhirnya berhenti? Rupanya keesokan paginya Tree bangun lagi di hari ulang tahunnya, masih di hari Senin. Dia pun bingung dan putus asa setelah menyadari bahwa dengan membunuh John Toms ternyata tidak menghentikan looping atau siklus putaran waktu. Tree kembali ke kamarnya untuk mengumpulkan barang-barangnya dan berniat untuk pergi, di mana Lori kembali menawarkan cupcake-nya. Disinilah Tree akhirnya menyadari bahwa di siklus kehidupan yang sebelumnya dia meninggal dalam tidurnya, dengan catatan bahwa yang terakhir dia lakukan adalah memakan cupcake tersebut. Dan Tree menyadari kalau Lori adalah pembunuh yang sebenarnya. Lori sudah meracuni cupcake tersebut, tapi ketika Tree tidak memakannya di semua siklus kehidupan sebelumnya, dia memanfaatkan pekerjaannya sebagai perawat di rumah sakit untuk menjebak Toms atas pembunuhan Tree. Lori pun akhirnya mengaku dia marah karena Dr. Gregory Butler justru jauh lebih tertarik kepada Tree ketimbang dirinya. Oh, berarti ini gara-gara cemburu aja nih. Dan akhirnya mereka berdua pun terlibat pertarungan sengit. Tree berhasil memasukkan cupcake tersebut ke dalam mulutnya Lori sebelum akhirnya menendangnya keluar ke jendela dan membuat Lori terjatuh hingga tewas. Setelah itu, Tree dan Carter berada di sebuah kafetaria untuk menonton laporan berita tentang insiden tersebut, di mana Carter memberitahu Tree bahwa sebenarnya apa yang dialami mirip seperti yang ada dalam film Groundhog Day. Keesokan harinya, Tree akhirnya terbangun dan kembali mendengarkan nada dering ulang tahun, yang tentu saja membuatnya panik. Namun ternyata itu adalah ulahnya Carter yang mengerjainya, dan secara resmi mereka sekarang sudah ada di hari yang ke-19 atau hari Selasa. Ryan kemudian masuk ke dalam kamar tersebut untuk menemukan Carter dan Tree kini berciuman. Sekarang kita masuk ke pembahasan beberapa Easter eggs maupun detail yang bisa kita dapatkan melalui film yang satu ini. Cerita yang satu ini sebenarnya pasti mengingatkan kalian terhadap franchise Scream ya, di mana pembunuhnya menggunakan topeng yang terkenal sebagai Ghostface. Namun dalam film ini pembunuhnya juga menggunakan topeng tapi baby face, menggunakan wajah bayi. Sekedar trivia bahwa topeng wajah bayi ini desainnya diciptakan oleh Tony Gardner, yang mana dialah yang juga menciptakan topeng Ghostface. Nah, sebenarnya film ini punya ending alternatif, di mana Tree dilarikan ke rumah sakit setelah pertemuannya terakhir dengan Lori. Lalu kemudian seorang perawat masuk ke dalam kamar perawatannya dengan alasan bahwa ini adalah perintah dokter, dan perawat tersebut kemudian mengungkap bahwa dia adalah Stephanie Butler, istrinya Dr. Gregory Butler, dan membunuh Tree sebagai bentuk balas dendam atas perselingkuhan Tree dan Gregory. Namun sayangnya pada saat tes screening, para penonton marah terhadap ending ini karena merasa dihianati setelah sang protagonis menjadi orang yang lebih baik namun tidak dapat membebaskan diri, dan akhirnya ending cerita ini diputuskan untuk dihapus. Sebenarnya ada dua petunjuk penting yang bisa kita tangkap untuk mengungkap siapa sebenarnya pembunuh di balik topeng babyface tersebut. Di siklus pertama, Lori melihat Tree masuk ke dalam rumah sakit, di mana di sini Lori mengatakan bahwa perselingkuhannya dengan Gregory pasti memiliki konsekuensi yang cukup serius, dan ini adalah petunjuk penting pertama. Lalu petunjuk penting yang kedua sebenarnya adalah pada saat berada di siklus di mana Tree mati di dalam mobil polisi yang diledakkan. Nah, si pembunuh menggunakan lilin ulang tahun, sama seperti lilin ulang tahun yang ada di kue cupcake dari Lori untuk Tree. Sekarang kita pindah ke kamarnya Carter yang berisi banyak sekali Easter eggs yang berupa poster. Poster seperti bisa kita temukan adalah film Back to the Future, lalu juga ada poster Repo Man, kemudian ada poster film They Live, dan ada poster Mystery Science Theater 300 The Movie. Nah, kenapa film-film ini yang terdapat di kamarnya Ryan dan Carter untuk Back to the Future bisa dibilang film ini adalah film time travel yang paling populer sepanjang masa. Sementara untuk film-film yang lain sebenarnya tidak ada ikatannya atau
atau bahkan mungkin tidak ada getaran yang sama seperti film horor komedi yang satu ini. Itu kalau kalian hanya nonton satu film ini saja. Tapi setelah menonton sequelnya, kalian bakal melihat bahwa Happy Death Day to You yang menjadi film kedua sudah berbelok menjadi ranah film fiksi ilmiah, dan misteri tentang time looping yang terjadi kepada Tree itu sebenarnya nanti akan terungkap di film keduanya, yaitu Happy Death Day to You. Pemilihan nama karakter utama yang bernama Tree sebenarnya juga memiliki simbolisme, dan menurut sang sutradara, Tree yang dalam bahasa Indonesia adalah pohon sebenarnya merupakan simbolisme dari pertumbuhannya sebagai karakter. Sejak awal film, dia bukanlah mahasiswa baru yang paling disukai di kampusnya. Dia adalah orang yang egois, kejam, manipulatif, dan tidak terlalu peduli dengan orang lain. Di akhir film, dia akhirnya menyadari kesalahannya tersebut dan berubah menjadi lebih baik. Dengan kata lain, dia akhirnya tumbuh menjadi seorang karakter. Jadi ini merupakan sebuah metafora yang bisa kita lihat dari karakter yang bernama Tree. Berbicara tentang referensi ke beberapa film, sebelumnya kita menyebut bahwa Back to the Future terlihat menjadi satu film yang sangat mempengaruhi film ini, apalagi terasa sekali vibes tahun 80-annya ketika pertama kali nonton. Lalu di ending film ini, Carter juga menyebut tentang film Groundhog Day yang dibintangi oleh Bill Murray. What's that? Groundhog Day with Bill Murray. Who's Bill Murray? Yang cukup mengejutkan, sesuai dengan pengakuan sang sutradara yaitu Christopher Landon, dia menyebut bahwa kisah cinta antara Tree dan Carter sebenarnya terinspirasi dari film yang dirilis tahun 1984 yang berjudul 16 Candles. Dan penghormatannya ada pada saat siklus ketika Tree merayakan hari ulang tahunnya dengan kue cupcake bersama dengan Carter setelah dia berhasil membunuh Toms. Adegan mereka berdua dengan kue cupcake di tengahnya dengan lilin itu merupakan salah satu adegan yang sama seperti yang pernah dihadirkan dalam film 16 Candles. Detail favorit saya adalah tanggal 18 September yang selalu berulang untuk Tree. Ini ada kaitannya dengan nama Tree juga. Sampai di sini saya yakin tanggal 18 September tidak secara random dipilih oleh Christopher Landon. Dan ternyata tanggal 18 September diperingati sebagai Hari Peduli HIV sedunia. Nah, dalam salah satu scene ketika Tree kembali ke kamarnya, dia diperingati oleh Daniel tentang peringatan HIV. I hope nobody used a condom. Lalu tanggal 18 September juga ternyata diperingati sebagai Hari Pemantauan Air Sedunia, yang tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat agar melindungi sumber air. Dalam film ini ada adegan ketika Tree memperingatkan sepasang kekasih yang sedang duduk di taman dan terkena siraman air taman. Sebenarnya ini merupakan pesan untuk melestarikan lingkungan. Ditambah lagi ada satu detail penting, yaitu seorang karakter yang mengenakan kaos tentang lingkungan yang bertuliskan Tree Huggers United, sebuah referensi untuk klub sepak bola berwarna merah. Bercanda. Ini sebenarnya merupakan sebuah pesan untuk pelestarian lingkungan, untuk melindungi pohon-pohon. Ditambah lagi wanita ini menawarkan untuk menandatangani sebuah petisi tentang pemanasan global. Jadi sudah sangat jelas pesan yang berusaha untuk disiratkan oleh Christopher Landon di filmnya ini. Pada saat pertama kalinya Tree terbangun di kamarnya Carter, di samping tempat tidur kita bisa menemukan sebuah buku Sudoku. Sudoku ini adalah sebuah permainan teka-teki logis yang berbasis angka, dan ini merupakan sebuah foreshadowing bahwa Tree akan terjebak dalam permainan teka-teki untuk mengungkap siapa pembunuhnya yang sebenarnya. Dan itu dia beberapa detail yang bisa kita temukan dalam film Happy Death Day. Berharap saja ada yang request untuk film keduanya ya, untuk kita buatkan rewatch-nya. Dan kalau ada detail lain yang mungkin kalian ketahui dan tidak kita bahas di video kita kali ini, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton, juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah bergabung di membership untuk channel ini. Terima kasih atas super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.